Selamat pagi saudaraku yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal 1 ayatnya yang kelima. Demikian firman tertulis. Aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Saudaraku, kita bisa membayangkan ada seorang mahasiswa atau pelajar yang mendapatkan email dari instansi terkait bahwa permohonan beasiswanya dikabulkan. Tentu perasaan gembira, bahkan kegembiraan itu tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa dan pelajar yang bersangkutan, tetapi juga orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Namun demikian, kegembiraan tidak bisa berhenti pada kegembiraannya saja. Beasiswa yang diterima menuntut tanggung jawab untuk bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Ia sudah mendapat beasiswa namun malah bermalas-malasan dalam studinya, bahkan sampai gagal dalam studinya, jelas mencerminkan kegagalan dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah diterimanya. Saudara yang terkasih, di awal suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus langsung menyatakan rasa kegembiraannya atas apa yang telah ditunjukkan oleh umat Kristen di Filipi dalam hidupnya sebagai pengikut-pengikut Kristus. Mereka telah mewujudkan peran sertanya dalam berpartisipasi untuk mengambil bagian pekerjaan-pekerjaan pengkabaran Injil yang dilakukan dan diberitakan oleh Rasul Paulus. Partisipasi ini bahkan tetap berlangsung, tidak berhenti meskipun saat Paulus menulis surat ini sudah tidak lagi berada di kota Filipi. Saudaraku yang terkasih, peran serta umat Filipi ini diungkapkan Rasul Paulus dengan kata yang punya banyak makna di ayat yang kelima, yaitu koinonia. Kata ini bisa dimengerti sebagai persekutuan, kemitraan, partisipasi, serta berbagi kepada sesama. Pada intinya, orang-orang Kristen di Filipi bersatu hati dan aktif dengan segala daya, dana, dan doa untuk mendukung pekerjaan Rasul Paulus yang dalam rangka pemberitaan firman Tuhan di kota Filipi. Yang menjadi pertanyaan, apa yang mendorong orang Filipi sehingga memiliki partisipasi aktif seperti yang terlihat dan dinyatakan oleh Paulus? Mereka ini meyakini bahwa mereka mendapat bagian di dalam anugerah Allah yang diberikan kepada Rasul Paulus. Anugerah telah mereka terima. Anugerah terbesar tentu saja adalah keselamatan di dalam Kristus. Ketika anugerah yang mereka terima itu telah mereka rasakan dan sadari dengan sungguh betapa mahalnya, itulah yang membuat mereka mendorong mereka menjalani hidup yang bertanggung jawab di dalam anugerah itu. Salah satu cara untuk mempertanggungjawabkan anugerah tersebut adalah mewujudkan peran serta mereka dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan melalui pemberitaan Rasul Paulus sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saudaraku yang terkasih, para pengikut Kristus zaman sekarang juga bisa mendapat bagian di dalam anugerah yang diberikan Allah kepada Rasul Paulus. Bisakah kita memberikan tanggapan seperti orang Kristen Filipi pada waktu itu? Anugerah Allah kita sambut dengan koinonia, melayani dengan sesama dan melayani Tuhan sepenuh hati. Dengan keberadaan kita dalam keberagaman talenta yang kita miliki, mari kita aktifkan peran serta, berpartisipasi, melakukan hubungan persaudaraan, saling mendukung dalam doa, daya, dan dana, sehingga pekerjaan Tuhan, khususnya di Gereja Kristus Kartini Bogor, dapat terwujud dengan baik dan lebih besar untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti halnya para pelajar dan mahasiswa yang mendapat bagian beasiswa, kita juga telah mendapatkan beasiswa rohani dari Tuhan. Karena itu, kini waktunya kita terus mempertanggungjawabkan
bagaimana anugerah itu bisa kita jalankan setiap hari melalui partisipasi aktif di dalam pelayanan Tuhan yang sepenuh hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih pagi hari yang Tuhan izinkan bagi kami. Terima kasih untuk kesegaran tubuh dan segala anugerah lain yang besar yang Tuhan izinkan bagi kami. Terima kasih juga anugerah keselamatan yang terus mengingatkan kami bagaimana kami bisa menjalankan hidup dan memberi respon kepadamu atas pemberianmu yang besar itu. Bapa, ajar kami di sepanjang hari ini, kami bisa bertindak, berpikir, berkehendak sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan sebagaimana respon yang tepat untuk meresponi anugerah Tuhan yang telah duluan bekerja di dalam diri kami. Ampuni kami jika di dalam waktu-waktu sebelumnya kami telah banyak mempergunakan waktu tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan bukan sebagai wujud untuk mempertanggungjawabkan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan hari ini biar setiap langkah kehidupan kami adalah perwujudan dari pertanggungjawaban kami atau respon kami terhadap pemberian Allah melalui keselamatan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.